Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu hamdas syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaik. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala waj'alna minar rasyidina wal mukhlisin. Amin. Jamaah Masjid Baitul Haq, ikhwatul iman, rahimakumullah. Kita bersyukur pagi hari ini dihadirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat subuh di Masjid Baitul Haq. Dan kita sehat semuanya, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang akan kita kaji pagi hari ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan meningkatkan persahabatan kita, karena selama kita diuji oleh Allah dengan COVID-19 ini, silaturahmi semakin sulit. Ada kecenderungan manusia mengalami ujian COVID ini lalu semakin menjauh satu sama lain. Ada orang meninggal juga yang takziah sedikit. Perkawinan juga tidak dihadiri oleh banyak orang. Ini saudara-saudara harus difahami dan dibaca sebagai ujian Allah. Tadinya saya mengira COVID-19 atau yang pada awalnya dikenal sebagai corona itu mungkin 2-3 bulan ya, sekarang sudah 1 tahun. Dan dari diskusi saya dengan beberapa dokter, ada yang pesimis, ini barangkali masih panjang. Saya katakan, udahlah jangan disuarakan itu. Kita berdoa saja semoga Allah mempercepat dan mengangkat corona ini sehingga kita bisa lebih mudah di dalam beribadah, lebih mudah di dalam bekerja dan seterusnya. Tapi catatan penting, saudara-saudara, ya, bahwa ini memang program Allah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, ulama-ulama juga banyak yang meninggal, itu jangan pernah dikatakan, wah ini andikan tidak ada corona, nggak meninggal ini. Itu suara yang tidak beriman. Orang yang beriman itu melihat segala sesuatu sebagai ketetapan Allah. Jadi ada orang yang memang diprogramkan oleh Allah meninggal dunia di era pandemi ini. Kita alhamdulillah, kita hari ini bisa duduk bersama di masjid. Oleh karena itu, saya beberapa bulan terakhir ini justru menganjurkan mari kita makmurkan masjid. Jangan terus dijauhi masjid ini. Kita perlu semakin dekat kepada Allah. Dan kalau kita berdoa di masjid seperti ini, duduk di masjid seperti ini, nazalatil sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan ketentraman kita kepada kita ini. Kemudian kita diberi rahmat oleh Allah. Kemudian kita disebut-sebut oleh Allah di sisi Allah dengan makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, para malaikat. Ini untungnya kalau kita ke masjid. Maka saudara-saudara, di dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu
wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang diturunkan oleh Allah di atas bumi ini atau di mana saja, kecuali memang merupakan program Allah dengan izin Allah. Semua. Apakah problem penyakit, problem keluarga, problem keuangan, problem dunia, problem negara. Ini semuanya adalah ujian Allah. Biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Di sini rahasianya, saudara ya. Kalau orang itu beriman kepada Allah, nanti hatinya, al-qalb ini, diberi hidayah oleh Allah. Lalu menjadi sabar dia. Lalu dia bisa berpikir. Dia menyadari, ini saya akan diberi pahala ini, saudara ya, oleh Allah. Berpikirnya itu seperti itu. Karena memang untuk naik kelas itu tidak mungkin tanpa ujian. Jadi sekarang ini Allah menguji siapa ini yang lulus ini. Dan siapa yang tidak lulus. Orang-orang yang putus asa, orang-orang yang marah karena adanya musibah COVID ini, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti bahwa ini ujian Allah. Dan Allah menyatakan di dalam surat At-Taghabun ayat 19 ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allahu Akbar. Allah itu memahami semuanya, mengerti dan melihat dengan super jelas apa yang ada di dalam hati kita ini, bagaimana perasaan kita, bagaimana orang menyikapi, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur ya. Dengan adanya COVID ini, kita harus bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Ya karena kita dapat pahala banyak ini. COVID ini satu ujian yang dibalik itu ada hikmah. Tidak ada satu tindakan Allah yang sifatnya itu tidak ada kebaikannya, apapun. Ya. Semuanya dibalik itu ada hikmah, dan dibalik itu ada kebaikan. Dan kalau kita bersyukur, Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan fahamidallahu 'alaiha illa kana dzalikal hamd afdalu min tilkal ni'mah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Seperti pagi hari ini. Kita sehat, lalu kita mengatakan alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur ini, itu lebih tinggi dari nikmat sehat itu sendiri. Orang diberi oleh Allah rezeki macam-macam, lalu dia mengatakan alhamdulillah. Nilai dari alhamdulillah itu lebih tinggi dari rezekinya. Karena alhamdulillah, syukur itu hafid wa jalib. Syukur itu menjaga nikmat dan menarik nikmat yang lain. Masya Allah. Itu syukur. Maka kalau Anda ini pandai bersyukur dalam keadaan bagaimanapun, ya, maka nikmat itu akan semakin tinggi nanti. Kalau misalnya sekarang ini kita diuji oleh Allah, ya, lalu kita bersyukur, alhamdulillah, saya masih bisa melihat ini sebagai ujian Allah, itu iman, ya. Nanti imannya meningkat. Takwanya meningkat, ditambah lagi oleh Allah. Tapi kalau mereka yang menyikapi ujian Allah ini dengan cara yang tidak Islami, maka semakin sulit, semakin rusak nanti kehidupannya. Maka saudara-saudara, memang semua ini yang paling penting adalah al-qalb. Organ manusia yang paling penting itu al-qalb. Manusia itu diberi otak, diberi kalbu, diberi tubuh. Semuanya perlu konsumsi. Otak ini konsumsinya ilmu. Sekarang kita belajar ini memberi konsumsi pada otak kita ini. Ini kok banyak yang ngantuk ini. Coba saya ingatkan dulu.
Yang rawan ngantuk ini yang bersandar-sandar. Bagaimana, diteruskan atau tidak ini? Coba Anda bergerak-bergerak gini dulu. Ini kesempatan seperti ini tidak murah ya. Tidak murah. Kalau Anda keluar dari masjid ini tidak membawa sesuatu, berarti Anda rugi. Siapa yang paling bersyukur di sini ini? Yang paling bersyukur adalah yang paling memanfaatkan ini. Yang paling berusaha untuk mendapat sebanyak mungkin. Ini yang paling bersyukur itu. Nah, nanti oleh Allah akan diberi. Jadi otak kita ini, saudara ya, tubuh kita, otak kita, dan hati, semuanya perlu konsumsi. Otak ini konsumsinya ilmu. Ini sekarang kalau kita belajar ini untuk konsumsi ilmu. Ya. Kalau Anda terus belajar, insya Allah tidak gampang lupa. Kalau Anda ingin terus bisa tanggap dalam kehidupan ini, jangan berhenti belajar. Otak itu sama dengan tubuh kita ini. Tubuh kita kalau kita gunakan terus untuk olahraga, nanti akan baik tubuh itu. Tapi kalau orang malas duduk, ya makanya orang-orang, mohon maaf, yang pensiun ini, kan banyak yang pensiun di sini, kalau tidak ada aktivitasnya, itu nanti semakin menurun. Semakin menurun. Kemampuan tubuh ini semakin menurun. Tapi kalau terus diaktifkan, nah ini masih bisa bertahan. Masih bertahan. Otak juga begitu. Kalau otak ini tidak diasah dengan terus ditambah ilmu, nanti tambah menurun nanti. Nah, yang paling penting adalah al-qalb. Kalbu ini, saudara, kalau tubuh manusia itu konsumsinya makan dan minum. Nah, kalau kalbu ini apa ini? Kalbu ini adalah wi'a. Kalbu ini adalah tempat. Ya. Di dalam kalbu itu ada al-khair, war-rasyad, wal-dzikr. Ya. Di dalam hati itu ada kebaikan. Ada petunjuk Allah di dalam hati. Ada zikir. Dan kalau kita terus mengisi hati kita dengan ilmu, dengan zikir, kemudian dengan kesabaran, ya, dengan iman, itu nanti kerjanya itu akan terarah kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, hati ini juga tempat kejahatan. Hati ini tempat kerusakan, tempat kemunafikan, tempat kelupaan. Lupa, ghafil. Jadi kalau sudah hati ini ghafil, maka dia mudah sekali dimanfaatkan oleh iblis, syaitanir rajim, yang selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia. Maka saudara-saudara, berbahagialah kalau orang itu pandai menjaga hatinya. Dan jangan lupa saudara, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan manusia itu, sudut pandangnya adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah itu bukan penampilan kita, bukan harta, bukan rumah kita, bukan mobil, bukan tubuh kita. Walaupun kita harus memelihara tubuh, harus pakai pakaian yang baik, ya. Tapi itu tidak menjamin orang menjadi baik. Bisa jadi orang itu senyum, baik, ya, tapi hatinya tidak baik. Dan hati itu adalah penentu kualitas manusia. Disitulah Allah melihat, karena hati itulah yang menentukan apakah amalan kita ini untuk Allah, untuk ridha Allah, atau untuk selain Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah bisa melihat komponen-komponen yang ada pada tubuh kita ini untuk kita perhatikan, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan juga di
di akhirat. Saudara-saudara, ada orang mengatakan atau bertanya, ya, ini kita sholat ini kok sekarang safnya tidak rapat, ini bagaimana? Ada yang tidak mau pakai masker. Nggak usah pakai masker. Kalau waktunya kena, ya kena. Waktunya nggak kena. Ini cara berpikir seperti ini tidak islami. Kita ini diwajibkan oleh Allah untuk patuh kepada Allah, untuk patuh kepada Rasulullah, dan satu lagi, patuh kepada ulil amri. Nanti sampai di rumah dibaca surat An-Nisa 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, patuhi Allah, kemudian patuhi Rasulullah. Dan di sini tidak pakai patuhi. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulul amri minkum. Allah tidak mengatakan wa athi'u ulul amri minkum. Tidak. Jadi ikuti Allah, patuhi Allah. Patuhi Rasulullah. Semua yang diucapkan, diperintahkan, dilarang oleh Nabi, patuhi. Tapi ulul amri ini cocok apa enggak dengan yang 1 dan 2 ini? Begitu, ya. Tetapi ulul amri ini bukan hanya pemerintah. Ulul amri ini juga para ulama, para tokoh masyarakat, panutan-panutan itu. Itu harus diikuti. Nah, protokol kesehatan ini adalah ilmunya para pakar. Harus kita ikuti. Maka kalau kita mengikuti, kita pakai masker ini, ya, kita softnya hilang. Gambar hilang. Nggih. Ical gambari suara hilang. Suaranya belum muncul. risikonya cuma duniawi saja. Tapi ketika Anda itu tidak bisa berbuat untuk akhirat, maka kita gagal di akhirat, dan itu adalah musibah yang luar biasa. Na'udzubillah. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Al-Anfal, ya, ini kita masih berbicara tentang hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa hati manusia itu di tangan Allah. Surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hai orang-orang yang beriman, cepatlah, ya, merespon al-musara'a bil ijabah lida'illah. Jadi ketika orang-orang yang beriman itu diseru oleh Allah, istajibu lillahi walir rasuli. Kamu jawab itu, kamu respon panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kita untuk hidup. Subhanallah. Nanti sampai di rumah dibaca itu, ya. Surat Al-Anfal ayat berapa? 24.
Orang beriman yang dipanggil itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Kenapa dipanggil untuk hidup? Hidup itu ada dua macam. Ada hidup biologis, semut yang jalan di sini ini juga hidup ini. Kambing-kambing itu juga hidup. Tapi ada hidup yang lain, hidup hatinya. Orang kafir mati hatinya. Orang munafik sakit hatinya. Kadang-kadang beriman, kadang-kadang rusak. Tapi munafik yang sejati itu adalah orang kafir. Maka hati ini, saudara, sumiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Luar biasa bahasa Arab itu. Jadi kenapa disebut al-qalb? Kita menyebut qalb ini apa dalam bahasa kita? Hati, ya kan? Atau kalbu. Hati itu dari kata heart. Bahasa Inggrisnya kan heart. My heart. Hatiku. Lalu menjadi hati. Tapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab disebut al-qalb. Summiyal qalbu qalban li'annahu yataqallabu. Yataqallabu itu begini. Bolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Makanya disebut qalb. Anda ketika berada di masjid ini, tentram hatinya. Tapi kalau misalnya tahu-tahu mendapat WA, anaknya sakit, sudah bingung. Nanti Anda keluar dari sini, sudah berubah lagi hatinya. Maka hati ini harus dikendalikan. Makanya doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, dipintakan di hadapan Allah, apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita harus berdoa itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang menggerakkan hati Allah, tetapkan hati saya selalu di atas agamamu. Lalu wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ini ayat berikutnya ini, ketahuilah bahwa Allah membatasi hati manusia ini, antara manusia dan hatinya itu ada sekat itu di tangan Allah. Jadi kalau hati ini saya umpamakan seperti lingkaran begitu di tengah-tengah ini. Jadi hatinya orang yang beriman itu mukmin, di sebelah sini ada kekafiran. Hatinya orang kafir di sini ada iman. Hati berbolak-balik di tangan Allah ini. Kalau kita terus menjaga ini, tetap kita bisa beriman. Tapi kalau tidak, banyak orang tidak sadar imannya rusak, bahkan bisa keluar dengan kalimat saja. Orang yang bermain-main dengan agama misalnya, bergurau dengan agama, bergurau urusan malaikat misalnya, itu kan melecehkan agama. Namanya istihza. Itu bisa jadi karena satu kalimat rusak itu imannya, dan bisa sudah tidak berada di domain keimanan, keluar. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga bersabda, dan hadis ini penting sekali, ya'ti alaikum zamanun satakunu fitanun kagita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira atau yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal datang fitnah kata Rasulullah. Sekarang ini sudah kita rasakan. Satakunu fitanun kagita'il lailil mudlim. Anda tadi waktu masuk di masjid masih gelap, sekarang ini terang. Sudah lagi tambah terang lagi. Rasulullah mengumpamakan iman seperti itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Jadi bisa jadi pagi beriman, sorenya sudah nggak beriman lagi. Agamanya digadaikan. Agama digadaikan. Hanya sekedar untuk menyenangkan orang, apalagi dibuat main-main, dibuat bergurau. La ilaha illallah. Nggak bisa. Al-mu'min daiman majhulun bi rabbih. Orang yang beriman itu sibuk dengan Allah terus. Dijaga imannya ini. Jangan sampai lepas.
Bayangkan kalau ketika imannya lepas lalu dia mati. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara-saudara, ayat ini penting sekali untuk kita kaji. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah, berilmulah, pelajarilah bahwa hati manusia itu di tangan Allah dan kita harus kembali nanti kepada Allah, dibangkitkan kembali kepada Allah, dan Allah hanya menerima orang-orang yang beriman kepadanya. Ini perlunya kita belajar itu, saudara. Jadi setiap hari kita sholat itu menjaga iman. Setiap hari kita bersedekah, setiap hari kita beribadah, berzikir, baca Quran, itu menjaga iman. Sebab iman ini bisa goyang-goyang, bisa gerak-gerak sesuai dengan geraknya hati. Makanya begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala mengatur sholat ini ya. Sholat itu subuh ini inersinya paling tinggi, saudara. Kalau Anda bisa mempertahankan istiqomah sholat subuh di masjid setiap hari, syukuri itu. Jangan disombongkan ya. Syukuri itu. Artinya apa? Anda mendapat hidayah. Anda mendapat rahmat. Harus dijaga. Bagaimana caranya? Dijaga terus dengan doa. Dijaga terus dengan istiqomah. Dilawan semua yang membuat hati kita ini tergerak untuk yang tidak istiqomah. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang tadinya santri kemudian berubah. Bagaimana berubahnya ini? Berubahnya itu karena mungkin persahabatan, atau mungkin perkawinan, atau mungkin jabatan. Berubah dia nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara jamaah Masjid Baitul Haq, saya ingatkan, jaga anak-anak Anda. Karena pergaulan sekarang ini adalah pergaulan yang terbuka. Di dalam sebuah diskusi para ulama tingkat dunia, ya, saya tidak ikut diskusinya, saya ikuti melalui YouTube. Ada satu diskusi yang menarik, dua pakar ulama besar, mereka ini berbincang tentang kenapa anak-anak kita sekarang itu tidak mudah dinasehati. Tidak mudah dinasehati. Kadang-kadang kalau dinasehati dia berargumentasi, bapaknya diajak berdebat. Atau kadang-kadang bapaknya malah dibentak-bentak. Ini kecenderungan seperti ini disebabkan karena begitu banyak informasi yang masuk kepada anak-anak kita ini. Lalu dari jawaban para pakar ulama-ulama tingkat dunia itu mengatakan bahwa kalau diukur, saya tidak tahu apakah mereka ini survei atau mereka berkesimpulan ya, bahwa pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah itu porsinya tidak lebih dari 40%. Saya ulangi ya, 40% saja kita bisa menjaga. Artinya pengaruh rumah dan pendidikan sekolah itu 40%. 60% itu masyarakat. Dan masyarakat itu diwakili oleh medsos ini. Nah, hati kita ini, hati anak-anak kita ini, kita didik, kita suruh sholat, kita suruh baca Quran ya. Tapi begitu ke masyarakat, giuran masyarakat itu besar sekali. Nah, ini kalau tidak dijaga, sulit. Apalagi di era pandemi ini. Dalam diskusi pendidikan beberapa waktu yang lalu, saya juga mengatakan nanti akan ada generasi pandemi. Anda pernah nggak berpikir bahwa anak-anak kita sudah 1 tahun ini tidak sekolah, cuma diajari ilmu saja melalui daring ini. Ini besar pengaruhnya. Kita nggak tahu sampai kapan ini. Karena untuk menjadi baik itu nggak cukup dengan ilmu diberikan, tapi juga dididik. Jadi ada pendidikan, ada pengajaran. Kalau daring itu yang berperan itu pengajaran. Lalu anak-anak kita itu ya cuma dikasih itu pun setiap hari dia semakin cinta dengan gadget ini kan. Begitu sudah selesai, ya sudah dia cari hiburan. Sehingga
nanti pengaruhnya itu berat sebelah. Nah, dari sinilah saya mengingatkan, jaga keluarga Anda, jaga anak-anak kita, jangan sampai mereka ini kemudian karena adanya pandemi ini malah semakin parah nanti. Nah, sekarang kesimpulan terakhir, saudara, marilah dengan pandemi ini kita tingkatkan kualitas iman kita. Jadi sikapilah pandemi ini dengan bahasa agama, ya. Kesulitan-kesulitan ini kita duduk berjauhan, ya. Kalau ada acara-acara kita sulit hadir, ini disikapi sebagai ibadah. Anda nanti dapat pahalanya lebih besar. Anda sadar nggak bahwa sholat subuh kita hari ini itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding 1 tahun yang lalu sebelum ada pandemi? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kesulitan. Jadi bapak-bapak yang duduk di depan ini pahalanya lebih besar dibanding yang sandar-sandar. Karena enak aja yang sandar ini. Tapi nggak apa-apa, pahala juga Pak. Begitu. Jadi kita tidak boleh pesimis. Hidup ini perjuangan. Ada orang sampai hari ini, nggak tahu sekarang ya, beberapa waktu yang lalu katanya saya belum sholat Jumat sampai hari ini. La ilaha illallah. Gimana Kak sholat Jumat? Nggak pernah ke masjid.